Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim Optiminds akan menjelaskan hasil proyek kami yang tentang nama aplikasinya itu sebagai Travel Hub. Nah, tim dari Optiminds sendiri ada saya sebagai Muhammad Harel, ada Mbak Nabila, ada Mas Hasan sama Mas Alek. Nah, selanjutnya akan jelaskan latar belakang masalahnya yang disampaikan oleh Mbak Bila. Digitalisasi di sini sebagai kekuatan transformasional yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, digitalisasi juga mengubah cara masyarakat beraktivitas, terhubung dengan orang lain, dan juga mengakses informasi, bahkan juga akses informasi dan juga pemesanan online. Nah, hal ini menyebabkan aplikasi traveling telah mengubah masyarakat dalam merencanakan dan memesan perjalanan mereka ke seluruh dunia. Masyarakat juga dapat mengakses berbagai destinasi wisata, hotel, harga, dan juga pilihan transportasi dengan hanya beberapa kali klik dan memberikan mereka fleksibilitas dan juga pilihan yang lebih besar. Next. Untuk latar belakang permasalahan yang kita ambil, di sini bisa kita lihat bahwa Badan Pusat Statistik melaporkan ada 734,86 juta kunjungan wisatawan Nusantara di Indonesia pada tahun 2022. Jumlahnya ini naik 19,82% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 613,30 juta kunjungan. Hal dilihat dalam grafik jumlah kunjungan Wisnu dari 2019 ke 2022, di 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi, tetapi semakin menuju ke 2021 dan 2022, makin lama mulai membaik dan juga menghasilkan ada kenaikan sebesar 19,82%. Next. Nah, untuk kunjungan wisatawan mancanegara sendiri pada Mei 2023 kemarin tumbuh 166,42%. Nah, bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu dan jumlah penumpang angkutan udara internasional pada Mei 2023 itu naik sebesar 14,40%. Jadi di sini secara kumulatif kunjungan Wisman pada Januari hingga Mei itu meningkat 312,91% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 kemarin. Nah, peningkatan kunjungan ini utamanya tercatat pada pintu Bandara Ngurah Rai dan juga Soekarno-Hatta, bisa dilihat di data dari BPS berikut yang masing-masing meningkat sebesar 882,11% dan 335,91%. Next. Tetapi 7 dari 10 orang wisatawan mancanegara dan juga wisatawan lokal di Indonesia mengalami kesulitan dalam menyusun itinerary dan juga rencana perjalanan wisata yang sesuai dengan minat, preferensi, dan juga budget mereka. Nah, di sini mereka juga mengatakan bahwa hal ini menjadi tugas yang sangat rumit dan juga memakan waktu yang cukup lama. Next. Oleh karena itu, Travel Hub hadir dengan solusi holistik bagi wisatawan atau orang yang ingin traveling. Travel Hub di sini dirancang dengan tujuan membantu pengguna dalam merencanakan perjalanan paket wisata secara efisien serta sesuai dengan preferensi dan juga minat mereka. Next. Nah, dalam Travel Hub kami hadir dengan solusi holistik bagi wisatawan yang ingin traveling. Hal tersebut kami wujudkan melalui 3 fungsi utama, yakni pemilihan preferensi pengguna, di mana pengguna aplikasi ini memilih preferensi mereka terkait kriteria yang harus dipertimbangkan dalam perjalanannya. Nah, fungsi ini akan memungkinkan pengguna nantinya untuk memberikan bobot atau tingkat pentingnya masing-masing kriteria seperti destinasi yang menarik, anggaran, akomodasi, transportasi, dan juga yang lain sebagainya. Nah, yang kedua, pemilihan destinasi wisata. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk memilih destinasi wisata yang sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Jadi nanti aplikasi akan menampilkan daftar destinasi wisata yang dapat dipilih berdasarkan kriteria seperti daya tarik, fasilitas, dan juga seperti yang sudah dijelaskan di fungsi yang pertama. Nah, untuk yang ketiga ini alternatif paket wisata. Next. Nah, Untuk selanjutnya penjelasan metodenya ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Harel. Nah, sebenarnya di sini kita menggunakan metode MADM.
Nah, kenapa kami menggunakan metode MADM untuk travel lab ini? Terutama untuk khususnya untuk pendekatannya dengan secara SAW, yaitu Simple Advantage Quick Hitting. Nah, itu dapat memberikan solusi inovasi dalam perencanaan perjalanan wisata bagi masyarakat dengan berbagai kriteria yang harus dipertimbangkan seperti destinasinya, harga, akomodasi, dan transportasi. Nah, aplikasi ini juga mampu nantinya akan membantu pengguna untuk mengambil keputusan berdasarkan kriteria-kriteria tadi yang telah disebutkan. Dan juga harapannya aplikasi ini juga bisa menjadi eh, untuk memudahkan masyarakat untuk mencari destinasi yang lebih efisien, akurat, sesuai dengan preferensi mereka. Nah, jadi karena kita menggunakan MADM, ada beberapa kriterianya. Satu, itu ada harga. Nah, harga di sini merupakan sebagai cost. Kedua, ada transportasi sebagai benefit. Yang ketiga, akomodasi sebagai cost. Nah, berdasarkan otomatis ada kriteria ada juga alternatifnya. Alternatif ini sebagai salah satu contoh dari aplikasi kami aja. Alternatifnya itu sebagai objek wisata seperti ada Gunung Bromo, Pantai Dewata Bali, Danau Toba, dan Candi Borobudur. Itu alternatif yang kami tentukan secara manual. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan perhitungan MADM-nya. Nah, di perhitungan MADM-nya ini tadi tujuannya itu untuk membantu pengguna dalam merencanakan perjalanan paket wisata secara efisien. Nah, alternatifnya tadi ada Pantai Dewata Bali, ada Gunung Bromo, dan Danau Toba dan Candi Borobudur. Nah, di sini kita eh, memberikan kode setiap kriterianya. C1 sebagai harga, C2 akomodasi, C3 itu transportasi. Untuk definisi operasionalnya, dikatakan satu jika dia harganya di bawah 2 juta, dikatakan dua dia jika 2 juta hingga 5 juta, dikatakan 5 juta ke atas dengan opsional 3. Nah, untuk bobotnya sendiri, nanti di sini ada 3, yaitu sangat penting, penting dan tidak penting. Untuk sangat penting itu bobotnya 50%, untuk penting itu untuk penting itu 30%, untuk tidak penting itu 20%. Nah, di sini sebagai salah satu contoh aja, untuk bobot harga itu sebagai 50%, untuk akomodasi itu 20%, untuk transportasi itu 30%. Nah, berdasarkan kriteria tadi itu, kita menentukan nilai alternatifnya. Jadi, untuk alternatif pertama untuk pantai itu, untuk kriteria C1-nya itu diberikan 3, untuk C2-nya 3, untuk C3-nya itu 2. Untuk alternatif 2, itu C1-nya 2, untuk C2-nya 2, untuk C3-nya 1. Alternatif ketiga, untuk C1-nya 1, untuk C2-nya 2, untuk C3-nya 2. Untuk alternatif keempat, C1-nya 2, C2-nya 1, C3-nya 1. Nah, jadi untuk memberi penilaian ini itu setiap orang bakal berbeda. Itu berdasarkan pandangan mereka bagaimana. Nah, berdasarkan hasil telah diletakkan ini, kita akan masuk ke metode SAW-nya. Nah, di SAW-nya kita akan melakukan normalisasi kepada data yang telah kita berikan tadi. Nah, setelah kita melakukan normalisasi terhadap nilai alternatif A1, A2, A3, A4-nya, kemudian kita menghitung V-nya, nilai preferensi setiap alternatifnya. Nah, V-nya itu untuk nilai A1 nilainya 0,517 hasilnya, untuk alternatif kedua itu 0,683, untuk alternatif ketiga 0,783, untuk alternatif keempat itu 0,61. Nah, berdasarkan hasil ini kita mendapatkan rankingnya. Nah, untuk ranking pertama itu jatuh kepada alternatif ketiga, yang mana alternatif ketiga itu merupakan Danau Toba, yang mana untuk yang mana dia menjadi ranking satu, dan untuk ranking 2-nya itu Gunung Bromo,
Untuk ranking 3-nya itu Candi Borobudur, untuk ranking 4-nya itu Pantai Dewata Bali. Nah, eh, selanjutnya kita setelah saya menjelaskan tentang hitung-hitungannya, kita masuk ke dalam prototipenya yang akan dijelaskan oleh teman saya Alex. Baik, jadi masuk ke prototipe-nya. Ini adalah tampilan utamanya. Di sini para user itu bisa melakukan sign up atau sign in. Jika sudah memiliki akun, dia bisa langsung sign up. Nah, di sini itu ada MADM-nya untuk pemilihan bobotnya. Di sini bobotnya itu ada yang pertama itu sangat penting, yang kedua itu penting, dan yang terakhir itu tidak penting. Untuk nilai yang sangat penting ini ada penilaiannya masing-masing. Untuk sangat penting itu 50%, untuk penting itu 30%, dan tidak penting itu 20%. Jadi di sini itu nanti user bisa memilih kriterianya masing-masing itu tergantung apa yang dia inginkan. Jadi di sini juga bisa membantu untuk memilih pilihannya sendiri. Kita contohkan saja di sini sebagai akomodasi. Kemudian yang pentingnya ini ada akomodasi dan tidak pentingnya ini ada transportasi. Jadi sesudah ini para user itu akan langsung dikasih apa saja yang mereka masukkan di sini yang sesuai dengan mereka masukkan di sini. Ya, jadi di sini ada hasil wisata-wisata yang mereka masukkan di awal tadi yang berdasarkan bobot yang mereka masukkan tadi. Nah, di sini langsung bisa book a trip. Langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hasan. Ya, di bagian sini adalah menu utama dari Travel Hub itu sendiri, di mana kita punya beberapa kategori seperti top 10 place, package, hotel, food, plane, train, and transportation. Dan sekarang kita akan berfokus pada bagian uh, serta di bawahnya ini ada nearest place recommended for you, dan di bagian menu ini ada fitur filter yang dapat diklik di search buttonnya. Itu akan memfilter wisata apa yang akan muncul ketika kita pilih kriterianya seperti pantai, lalu harga 5 juta lebih, serta hotel, dan juga include transportasi. Baik, ini adalah hasil dari filter yang telah kita pilih tadi. Di sini terdapat banyak sekali pilihan wisata sesuai kriteria yang telah kita filter tadi. Contohnya Nusa Penida, Pulau Cinta, Taman Nasional Komodo, Tanah Toraja, dan masih banyak lagi. Di sini kita akan coba pada Nusa Penida. Kita akan mencoba check out Nusa Penida. Baik, ini adalah deskripsi dari Nusa Penida, apa saja yang kita dapatkan. Lalu kita akan mencoba untuk check out. Nah, di sini adalah ringkasan pemesanan dari wisata yang telah kita pilih tadi. Di sini terdapat tiket pesawat, coba diklik bisa pada tombol panahnya. Ini kita bisa memilih seatnya, tempat duduknya, terus back. Lalu ini adalah tiket tiket nanti kita bisa scan pada tempat wisata yang dipilih, lalu klik keluarnya. Oke. Lalu ada The Victoria Hotel and Service. Kita juga nanti tinggal menunjukkan kode QR code-nya pada hotel tersebut. Terima kasih. Lalu di sini pilihan pembayarannya terdapat banyak sekali pilihan pembayarannya, bisa GoPay, Mandiri, dan lain-lain. Kita coba pada BCA, lalu kita coba bayar. Oke. Ya, ini adalah jika transaksi sudah sukses terbayarkan, maka wisata sudah bisa dinikmati. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.